Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi dan memberikan keselamatan kalian semua beserta keluarga. Sehingga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku, kalian ketika membuka video ini tentunya sudah siap duduk manis dan semuanya, alat tulisnya, bukunya sudah siap semua. Dan yang paling penting kalian juga sudah membaca doa. Oke, hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 1 untuk muatan mata pelajaran IPS mengenai jenis-jenis pekerjaan. Walaupun kalian tadi sudah membaca doa, supaya Allah memberikan kelancaran pada kita untuk kegiatan kita hari ini, marilah kita mulai kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan dengan membaca basmalah tadi, kalian mudah untuk menerima penjelasan dari Ustazah. Lebih singkat dan jelasnya, ikuti penjelasan Ustazah berikut ini. Nah, kita akan mempelajari tentang pekerjaan dan tugas utama pekerjaan tersebut. Untuk yang pertama, kita akan mengetahui atau Ustazah akan menerangkan tentang apa sih pekerjaan itu. Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan seseorang untuk tujuan tertentu. Jadi pekerjaan itu dilakukan karena ada tujuannya. Nah, contohnya pekerjaan di studio TV. Nah, Mbak perhatikan. Ternyata di satu tempat itu pekerjaannya bermacam-macam. Ada pembawa berita yang tugasnya menyampaikan berita. Ada kameramen yang menyuting, orang yang nyuting itu namanya kameramen. Ada tim kreatif, yaitu orang yang mengatur jalannya acara. Ada jurnalis, yaitu orang yang tugasnya mencari berita. Dan masih ada yang lain. Kemudian pekerjaan selanjutnya adalah di rumah sakit. Ada apa saja ya di rumah sakit? Iya, ada dokter, tugasnya merawat pasien. Ada perawat, tugasnya membantu dokter untuk merawat pasien. Ada apoteker, tugasnya untuk menyediakan obat supaya tidak salah minum atau tidak salah takaran. Ada juga ahli gizi untuk menentukan takaran gizi buat pasien, supaya pasien itu tidak kurang gizi atau malah kelebihan. Kemudian selanjutnya adalah yang kita bahas tentang, bukan pekerjaan, tapi kehidupan di dataran rendah dan dataran tinggi. Yang pertama, kehidupan di dataran tinggi. Di dataran tinggi, penduduknya cenderung memakai pakaian tebal karena biasanya udaranya dingin. Kemudian ciri fisik dari penduduk dataran tinggi antara lain hidungnya lebar. Kemudian rambutnya panjang, berkulit kuning dan putih. Maaf, hidungnya lebar. Kamu jangan malu hidungnya lebar seberapa ya. Enggak. Cuman ya kelihatan agak besar. Kemudian pekerjaannya biasanya sebagai pedagang. Hasil perkebunan di dataran tinggi biasanya teh, kopi, sayur, tembakau, dan lain-lainnya. Itulah kehidupan di dataran tinggi. Selanjutnya kita bahas tentang kehidupan di dataran rendah. Di dataran rendah, penduduknya biasanya memakai pakaian agak longgar dan terbuka karena udaranya agak panas.
Kemudian ciri fisik penduduknya, hidungnya lebih kecil, rambutnya pendek, warna kulitnya coklat terang dan coklat gelap. Apakah hitam? Tidak hitam sih, coklat. Kemudian pekerjaannya biasanya sebagai buruh, pegawai, petani, yang menghasilkan padi, kopi, palawija, jagung, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan membahas perbedaan dan persamaan kehidupan dataran tinggi dan dataran rendah. Kalau tadi sudah kita bahas sendiri-sendiri kehidupan dataran tinggi dan dataran rendah, sekarang kita akan cari perbedaan dan persamaannya. Coba amati berikut ini. Nah, perbedaan antara kehidupan dataran tinggi dan rendah, yang pertama ciri fisiknya. Tadi kan jelas ya, ada yang hidungnya agak besar, lebar, ada yang agak kecil. Kemudian pekerjaannya, ada yang sebagai pedagang, ada sebagai petani, hasil kebunnya, kemudian juga bentuk rumahnya. Persamaannya di dataran tinggi dan rendah, alat transportasi yang dipakai. Kemudian sama-sama bercocok tanam. Ada makanan pokoknya, sama. Mata pencahariannya juga berasal dari pemanfaatan kekayaan alam. Kemudian kita akan mengenal tentang jenis pekerjaan dan yang dihasilkan, termasuk bidang barang atau jasa. Di dataran tinggi, perhatikan pekerjaan yang ada, biasanya orang di bidang perkebunan yang menghasilkan buah-buahan, teh, kopi, dan lain-lain. Pada bidang pertanian, menghasilkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Ada juga yang menyewakan villa, biasanya ada penginapan-penginapan itu untuk menyewakan villanya pada pengunjung. Ada di bidang peternakan, barangnya yang dihasilkan kambing, sapi perah, sapi potong. Ada juga sebagai pemandu wisata, yaitu memandu para wisatawan untuk menikmati keindahan alam dan lain sebagainya. Kemudian di dataran rendah, pekerjaannya ada di bidang pertanian. Barangnya dihasilkan padi, sawit, tebu. Ada sebagai pedagang, yaitu menjual barang hasil pertanian. Ada bidang industri, menghasilkan barang siap pakai. Ada yang menjadi karyawan pabrik, yaitu membuat barang siap pakai. Ada juga yang menjadi tukang ojek, yaitu antar jemput barang maupun orang. Kemudian pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa di daerah pantai, pekerjaannya sebagai nelayan yang tentu menghasilkan ikan. Ada pengrajin menghasilkan kerajinan kerang, petani garam menghasilkan garam, industri terasi menghasilkan terasi, dan berdagang menjual barang kerajinan. Itulah pekerjaan di daerah pantai. Selanjutnya kita akan belajar tentang pekerjaan dan sumber daya alam yang disingkat Ustazah SDA, sumber daya alam yang dimanfaatkan. Nah, berikut ini pekerjaannya sebagai pengrajin yang memanfaatkan sumber daya alam berupa tanah liat sebagai bahan dasar pembuatan vas bunga. Lokasinya di dataran tinggi. Kemudian pekerjaan sebagai nelayan, sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah air laut dan hasil laut. Lokasinya di dataran rendah. Kemudian pekerjaan pertambangan, sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah batu alam. Lokasinya di dataran rendah.
dan ada pekerjaan di bidang perkebunan. Sumber daya alamnya yang dimanfaatkan adalah kebun teh, lokasinya di dataran tinggi. Nah, sekarang pada jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan ada dua, bidang jasa dan bidang barang. Contoh jenis pekerjaan di bidang jasa adalah perawat. Yang kedua pilot, yang ketiga musisi, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian jenis pekerjaan bidang barang, contohnya koki atau chef atau tukang masak. Ada pelukis, ada juga arsitek, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itulah jenis pekerjaan, macam-macam jenis pekerjaan dan contohnya. Kemudian contoh pekerjaan bidang jasa dan barang yang dihasilkan. Nah, ini ada penjahit menghasilkan baju, agen perjalanan mengantarkan penumpangnya sampai tujuan, ada restoran yang menyediakan makanan, ada pelatih sepak bola yang menghasilkan ilmu untuk mempelajari sepak bola, ada penari yang tugasnya menghibur, pengrajin tembikar menghasilkan tembikar, ada pesulap yang menghibur penontonnya, ada pencuci pakaian yang bertugas membersihkan pakaian-pakaian kotor. Nah, akhirnya kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Demikian tadi penjelasan dari Ustazah. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Tetap semangat, rajin sholat dan membantu orang tua. Ustazah mohon maaf apabila ada salah. Dan Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.